Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk angkat tangan kedua telapak tangannya, berdoanya dalam hati, Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya, sudah siap belum untuk belajar? Sudah siap, oke. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerakan suatu benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada yang sudah tahu belum gaya itu apa? Belum? Baik, sini Ibu akan menjelaskan. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan dari suatu benda. Sedangkan kalau gerakan yaitu adalah perpindahan suatu benda ke benda yang lainnya atau ke tempat yang lainnya yang dipengaruhi oleh gaya. Jadi, gerakan dan gaya itu saling berkaitan. Contohnya apa, Bu, yang bisa membuat gaya dan gerak itu saling berkaitan? Contohnya yaitu kalian pernah melihat mobil mogok terus didorong? Nah, itu merupakan juga peristiwa atau contoh dari gerakan yang dipengaruhi oleh gaya. Di mananya, Bu? Tadi kan gerakan adalah perpindahan suatu benda ke tempat yang lainnya yang dipengaruhi oleh gaya. Jadi mobil mogok tadi gara-gara didorong, dia berpindah dari tempat A ke tempat B. Dan itu dipengaruhi oleh gaya. Gaya apa aja, Bu, yang ada? Yaitu gaya dorong, sama ada gaya otot, dan ada gaya gesek. Jadi ketika kita mendorong, itu terdapat gaya dorong dan gaya otot. Dan juga ketika ban mobil itu saling bergesekan dengan aspal, itu dinamakan gaya gesek. Jadi ketika kita mendorong mobil itu terdapat 3 gaya. Selanjutnya apalagi, Bu, contohnya? Contohnya itu ketika kalian sedang naik sepeda. Nah, ketika kalian sedang naik sepeda dan tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kalian mengerem dengan mendadak. Nah, itu juga merupakan contoh dari gerakan yang dipengaruhi oleh gaya. Gerakannya di mana, Bu? Gerakannya ketika kita mengayuh sepeda itu berpindah dari tempat A ke tempat B dan juga dipengaruhi oleh gaya. Gaya apa aja, Bu, yang ada di sana? Yang pertama itu ada gaya gesek dan juga gaya otot. Di mananya, Bu, gaya otot? Ketika kita mengayuh, kita menggunakan otot kaki kita, benar? Ya. Dan ketika kita mengerem, itu ban sepeda dan aspal itu saling bergesekan yang membuat sepeda kalian itu berhenti. Itu dinamakan gaya gesek. Jadi, dua contoh tersebut adalah peristiwa yang gerakan yang dipengaruhi oleh gaya yang sering kita lihat. Sampai sini sudah paham? Baik, Ibu teruskan ya. Gaya itu memiliki beberapa jenis atau beberapa macam. Apa aja sih, Bu, macam-macam dari gaya? Yang pertama itu ada gaya dorong. Gaya dorong itu apa, Bu? Gaya dorong itu gaya yang diakibatkan oleh dorongan. Contohnya apa? Contohnya itu yaitu ketika kita mendorong mobil tadi, itu terdapat gaya dorong. Terus juga ketika kita sedang mendorong meja, nah itu juga terdapat gaya dorong. Sampai sini paham? Baik. Jadi yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek itu apa, Bu? Gaya gesek adalah adanya gesekan dari dua belah benda.
atau dua belah permukaan benda. Contohnya itu apa, Bu? Ketika kita mendorong meja tadi, bukan terdapat daya dorong aja, ada gaya geseknya juga, di mana ketika kita mendorong itu, kaki meja itu saling bergesekan dengan lantai. Jadi itu dinamakan dengan gaya gesek. Paham? Paham. Oke, yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang disebabkan oleh otot-otot di tubuh kita. Apa aja, Bu, contoh dari gaya otot? Kalian pernah menimba atau kalian pernah melihat orang menimba? Nah, itu merupakan juga gaya otot. Di mana ya, Bu, gaya ototnya? Yaitu ketika kita menimba, kita membutuhkan tenaga atau membutuhkan otot tangan kita yang kuat agar ember tersebut bisa naik ke atas. Terus apalagi, Bu, contoh gaya otot? Contoh dari gaya otot itu ketika kita mengangkat suatu benda atau kita sedang mengangkat meja yang dibantu oleh temannya, kalian saling bergotongan, itu bisa dinamakan gaya otot. Jadi gaya otot itu adalah gaya yang disebabkan oleh otot-otot tubuh kita. Begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Jadi bumi kita ini kaya akan gravitasi. Kenapa, Bu? Ya ketika kita di bumi kita bisa berjalan atau kita bisa menampak tanpa kita bisa melayang. Kok gitu, Bu? Kalau kita keluar dari bumi, kalian pernah nonton kan astronot itu dia pergi ke bulan. Ketika dia nyampe di bulan, dia tidak bisa menampak, dia bisanya cuma melayang. Jadi benda-benda yang ada di sana itu melayang. Karena apa? Karena tidak ada gravitasi bumi. Contoh dari gaya gravitasi bumi itu apa, Bu? Contohnya itu ketika buah yang jatuh dari pohonnya itu jatuhnya ke bawah, karena itu ada gaya gravitasinya anak-anak. Jadi buah itu tidak akan jatuh ke atas, melainkan jatuhnya ke bawah. Jadi apapun yang jatuh pasti jatuhnya itu ke bawah, tidak ada yang jatuhnya ke atas kecuali kalian keluar dari bumi. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjutin ya. Selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang disebabkan oleh benda yang elastis. Apa aja, Bu, contohnya? Contohnya ketika kalian sedang main ketapel, ketika kalian ingin mengambil buah yang ada di atas itu, seperti contohnya buah rambutan atau buah mangga, kalian menempel atau menarik dari ketapel itu dan itu disamakan dengan gaya pegas. Apalagi, Bu, gaya pegas itu? Gaya pegas tuh ketika kalian pernah nggak manah atau melihat panah. Nah, ketika bujur panah itu ditarik dan dilepas dan dia bisa, anak panah itu bisa melayang, itu disebabkan oleh gaya pegas. Gimana nih gaya pegas ya? Ketika kita menarik itu kan tali atau karetnya itu bisa diangkat atau apa ya, Ibu kurang paham. Itu dia elastis, jadi bisa membuat benda itu ada tenaganya ke belakang, terus bisa mengeluarkan tenaga super ke depan. Itu adalah contoh dari gaya pegas. Selanjutnya yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang disebabkan oleh muatan listrik. Contohnya itu gaya listrik statis. Gaya listrik statis itu contohnya itu bisa berupa ketika kalian sedang gabut atau kalian sedang bosan, kalian memainkan ada penggaris dan situ ada kertas, kalian gosok sampai penggaris itu panas dan kalian taruh di antara butiran-butiran kertas itu atau potongan-potongan kertas itu, dan kertas itu bisa menempel. Itu yang dinamakan gaya listrik statis, karena di situ ada terdapat sengatan listrik yang sangat rendah yang tidak akan membahayakan manusia. Itu contoh dari gaya listrik statis. Sampai sini sudah paham belum? Ada yang ingin ditanyakan tidak?
Paham? Oke, pintar. Tidak ada yang ingin tanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Yaitu yang terakhir, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh kekuatan magnet. Gaya magnet itu contoh yang ada di lingkungan sekitar lingkungan di sekitar kita atau yang ada di rumah kita itu adalah kulkas. Ketika kita membuka kulkas dan kita mengambil sesuatu yang dari dalam kulkas, setelah itu kita tutup lagi, itu terdapat gaya magnet di mana di pinggir-pinggiran kulkas itu, sehingga pintu kulkas itu tertutup rapat dan susah untuk kebuka dan membuat suhu dingin itu tetap di dalam kulkas gitu. Terus apalagi Bu contohnya? Contohnya itu di sini. Ibu punya contoh. Di sini Ibu punya magnet 1 dan magnet 2. Kita tempelkan ya. Nah, kita tempelkan dan hasilnya menempel. Terus ini Ibu juga punya magnet lagi. Kita tempelkan lagi ke sini dan hasilnya juga menempel. Terus apalagi Bu? Benda-benda yang termasuk magnet. Benda yang termasuk magnet itu bisa berupa paku, jarum, besi, dan lain-lain. Ketika kita mempunyai suatu magnet aja, kita tempelin ke benda tersebut. Kalau benda tersebut itu menempel, berarti dia mengandung gaya magnet. Beda ya dengan gaya listrik statis tadi. Kalau gaya listrik statis tadi kita harus menggosokkannya dulu sehingga membuat dia panas dan kita tempelkan tuh bisa menempel. Itu beda. Tapi kalau gaya magnet itu cukup kita tempelkan suatu magnet seperti ini, tempelkan terus, dan itu langsung nempel tanpa harus digosok-gosok terlebih dahulu. Di sini juga Ibu ada contoh jarum. Oke, jarum juga termasuk gaya magnet. Di jarumnya ini kan mengandung benda-benda yang mengandung magnet. Tunggu ya, Ibu paparin dulu. Ibu sejajarin dulu, terus Ibu tempelkan. Sini Ibu ada magnet, di sini ada jarum yang udah Ibu ini kita tempelin ya. Perhatikan ya anak-anak ya, perhatikan. Dan hasilnya menempel. Jadi jarum ini termasuk dengan gaya magnet. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham? Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Nanti dapat nilai plus dari Bu Guru kalau bisa menjelaskan. Iya, pinter. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian gaya, terus juga pengertian dari gerakan, terus peristiwa gerakan yang disebabkan oleh gaya, terus sama jenis-jenis gaya, plus contohnya. Kisah Ibu ulas kembali ya, tadi itu gaya itu pengertiannya yaitu tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh tarikan atau dorongan suatu benda, dan gerak adalah perpindahan suatu benda ke tempat lain yang disebabkan oleh gaya. Terus ada jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya itu ada apa aja? Tadi ada gaya dorong, gaya gesek, gaya otot, gaya listrik, gaya pegas, terus ada gaya magnet. Tadi sudah Ibu contohkan ya. Semoga kalian tadi mendengarkan dan penjelasan Ibu semoga masuk ke otak kalian. Oke. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu ingin memberi tugas kepada kalian. Buka buku kalian halaman 41. Di sana sudah ada soal. Jadi tugas kalian isilah soal tersebut, dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Paham?
paham baik. Yuk, sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa terlebih dahulu, oke? Yuk, angkat kedua tangannya, berdoa dalam hati, ibu pimpinnya. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan dan ibu ajarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.